Hari itu langit mendung seakan ikut menahan sesuatu yang berat. Mutiara sedang membersihkan meja kafe ketika Pak RT muncul dengan langkah yang tidak stabil. Wajahnya pucat, sorot matanya gelisah, dan tangan tuanya menggenggam amplop coklat kusut yang ia sembunyikan di balik jaket. "Mutiara, kita perlu bicara," ucapnya lirih. Mutiara menatapnya bingung. Namun ia mengikuti Pak RT keluar, ke sisi jalan yang sedikit sepi. Nada suaranya bergetar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama membawa beban yang bukan miliknya. "Ada hal yang seharusnya kukatakan sejak lama," ujar Pak RT menahan nafas. "Tentang ibumu, tentang dirimu, tentang seseorang yang harusnya kau tahu." Mutiara menelan ludah. Sudah terlalu banyak hal aneh yang ia rasakan belakangan ini. Tatapan Aditya yang selalu terlihat menyimpan sesuatu, perlakuan Rianti yang semakin menunjukkan kebencian tanpa alasan, serta mimpi-mimpi samar tentang masa kecilnya yang tak pernah benar-benar ia pahami. Pak RT membuka amplop itu perlahan, namun tangan tuanya bergetar sangat kuat. "Selama ini, aku dipaksa berbohong. Widuri tidak pernah..." Suara Pak RT terhenti mendadak. Deru mesin mobil terdengar dari tikungan. Terlalu cepat, terlalu dekat. Mutiara sempat memalingkan wajah, namun sebelum ia sempat menghindar, Pak RT refleks mendorong tubuhnya menjauh. Suara benturan keras memecah udara. Tubuh Pak RT terpental menghantam keras ke aspal. Mutiara terjatuh, lututnya menggesek jalan, namun ia masih sadar. Orang-orang berteriak panik. Mutiara merangkak mendekati pria tua itu dengan tangan gemetar. Pak RT, jangan tutup mata," serunya dengan suara pecah. Pak RT berusaha bicara, namun dadanya naik turun tak teratur. Dari bibirnya keluar suara parau, patah-patah, seolah memaksakan kebenaran keluar sebelum semuanya terlambat. "Mut, ayahmu, di..." Suaranya menghilang tepat saat ambulans datang. Kata yang hampir keluar itu menancap di kepala Mutiara seperti pecahan kaca. Aditya. Nama itu berputar-putar dalam benaknya. Apakah benar Aditya adalah ayah kandungnya? Kabar kecelakaan itu mengguncangkan semua orang. Rianti panik bukan karena nasib Pak RT, tetapi karena ia tahu, jika Pak RT sadar, semua rahasianya akan hancur. Ketika Mutiara menangis di samping randah rumah sakit, rasa campur aduk menghancurkan dadanya. Jika benar Aditya ayahnya, berarti semua yang ia rasa terhadap Kenzo tidak boleh lagi ada. Malam itu juga Mutiara langsung pergi dari rumah Aditya tanpa pamit. Ia memilih menjauh dari Kenzo, menahan sakit yang seperti merobek jantungnya. Cintanya terlalu besar, tetapi justru karena itu ia memilih mundur. Kenzo mengejarnya, memintanya menjelaskan. Namun yang keluar hanyalah, "Kita tidak bisa bersama." Kenzo terpaku, seolah dunia yang ia bangun runtuh dalam satu kalimat. Perselisihan besar terjadi di rumah Aditya. Rianti yang terpojok akhirnya meledak dan kehilangan kendali. "Baik, kau ingin tahu semuanya? Mutiara bukan anak sembarangan. Dan Kenzo bahkan bukan anak kandungmu." Aditya terdiam. Mutiara membeku di balik pintu. Kenzo merasakan seluruh hidupnya seperti kandas dalam sekejap. Rianti tak berhenti. Ia mengungkapkan semuanya dalam kepanikan dan ketakutan. Bahwa ia menyembunyikan identitas Mutiara. Bahwa ia memaksa Pak RT berbohong. Bahwa ia takut Aditya mengetahui kebenaran tentang hubungan masa lalunya dengan Widuri. Suasana rumah berubah menjadi arena pertempuran emosional yang tidak ada yang siap menghadapinya. Mutiara yang mendengar semuanya jatuh terduduk. Ia menangis bukan karena kelemahan, tetapi karena bertahun-tahun ia hidup dalam bayangan kebohongan orang dewasa yang memutuskan hidupnya.
Aditya mengikuti Mutiara keluar, menahan air mata yang sudah sangat lama ia kubur dalam-dalam. Mut, kalau benar kau anakku, aku ingin menebus semua tahun yang hilang. Suaranya lirih, gemetar. Mutiara tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan campuran kehilangan dan harapan yang pupus dari awal. Kenzo mendekat, takut, namun tetap ingin berada di sisi Mutiara. Jadi, kita tidak sedarah, ucapnya pelan hampir berbisik. Mutiara memejamkan mata, air matanya jatuh lagi. Kita tidak sedarah, tapi kita terluka oleh kebohongan yang sama, balasnya. Untuk pertama kalinya, mereka saling memeluk bukan karena cinta, tapi karena luka yang sama dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Justru dalam badai itu, hubungan mereka berubah menjadi lebih kuat, lebih jujur, lebih manusiawi. Mereka berdiri bukan lagi sebagai pasangan yang dihalangi nasib, tetapi sebagai dua jiwa yang akhirnya bebas memilih jalan sendiri. Dan semua itu terjadi dari satu kebenaran yang hampir diungkap sebelum dunia mereka terbalik, bahwa Mutiara bukan sekedar gadis asing, tetapi darah daging Aditya sendiri,